Nora Aritonang lahir dari keluarga Batak Kristen yang sangat taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Senang sekali mendengar video ini, kisah Nora Aritonang. Ya, izin sedikit videonya ya. Dikabarkan bahwa Nora Aritonang kelahiran Batak Kristen yang taat. Ketika masa mudanya menjadi penopang pengajaran anak-anak di gereja. Dia taat menyebarkan Injil. Ketika dia ke pelosok desa, dia terbersit untuk bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus ketika wafat? Jawab pendeta, Allah Bapa. Lalu dia bertanya, siapa yang sebenarnya Tuhan kita? Maka karena tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkan, dia berjumpa dengan seorang muslim. Dia berbincang-bincang. Di dalam Islam, Isa Al-Masih dimuliakan. Dia tidak terhina. Dia diangkat ke langit oleh Allah SWT. Tidak mati di kayu salib. Akhirnya dia berjumpa dengan pegawai masjid, minta bersahadat, mandi, belajar, berwudu, dikasih Al-Quran, muknah, Masya Allah ya. Hidayah bisa datang dari berbagai jalan, tetapi hidayah itu bagi orang-orang yang mau menerima kebenaran dan orang-orang cerdas dan jujur tentunya. Ketika diketahui oleh ayahnya, seorang Kristen yang taat di agamanya, beliau dijemput di tempat kerjanya, dimarahi, disiksa, dipukul bersama sepatu katanya, disakiti, dikurung di kamar, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia diuji oleh lingkungan keluarga sendiri, keimanannya. Ya, sebagaimana dahulu orang-orang yang menentang Nabi dan mengikuti Nabi dimusuhi oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ya, Allah SWT berfirman, am hasibatum antadkhulul jannata walamma ya'tikum wallazi nakholau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga tanpa diuji dengan orang seperti orang-orang dahulu sebelum kalian? Nah, dulu zaman Nabi Muhammad SAW aja, ketika orang Mekah sebelum hijrah ke Madinah, ada mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang penderitaan dia, diusir, dicaci, bahkan disiksa. Nabi menjawab, ketahuilah, sebelum kalian itu ada orang lebih berat siksaannya. Ada orang yang disisir kepalanya dari besi, sisir besi, koyak, terpisah orak nadi dan dagingnya, kepala tinggal tengkorak, tetapi tidak berpaling dari agamanya. Ada yang dipenggal leher, mereka tetap istiqomah sampai mati. Ada yang dikubur hidup-hidup, digergaji sampai ke kaki, mulai dari kepala. Nauzubillah, itu ujian. Harta dan nyawa mereka pertaruhkan demi agama Allah, demi mentauhidkan Allah SWT. Allah SWT berfirman, ahasiban nasu ayyudruku ayakulu amanatikum wa 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 wa, wa antum ahasiban nasu ayyudruku ayakulu amanatikum wa antum la ta'lamun. Apakah manusia mengira bahwa mereka tidak akan diuji cukup dengan mengatakan
kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanal lazina min qablihim falaya lamannallahu lazina sadaku walaya lamannal kazibin. Sungguh kata Allah, orang-orang dulu diuji keimanannya untuk melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang munafik, siapa yang hidup penuh dengan kepura-puraan, siapa yang layak masuk surga dan siapa yang layak mendapat neraka jahanam. Jadi itu semangat ya Nora Aritunang dan kawan-kawan yang mualaf ya, kita diuji tapi ingat surga jaminannya dari Allah ketika kita lulus ujian dari Allah SWT. Kita diuji dengan perintah Allah, diuji dengan larangan Allah yang harus ditinggalkan, diuji dengan harta, diuji dengan kebahagiaan, kenikmatan, diuji dengan kesusahan, musibah, diuji dengan faktor-faktor non-Islam, kaum kafir yang selalu berusaha melencengkan ajaran rasul-rasul Allah yang Allah utus. Ketahuilah bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tiada lain hanya seorang hamba Allah, diberi kitab Injil, dijadikan Allah sebagai seorang nabi. Wakola rubuan Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, kata Yesus ketika dia masih buayan, masih karena keraguan orang-orang di sekelilingnya yang penuh tanda tanya dan curiga prasangka buruk kepada ibunya. Akhirnya atas kuasa Allah, Yesus yang notaben yang belum layak berbicara, dia ngomong luar biasa atas kuasa Allah, bukan berarti dia Tuhan. Ya, dia bilang aku ini hamba Allah, nanti diberi kitab oleh Allah, Injil, dijadikan Allah sebagai nabi. Dalam ayat-ayat selanjutnya dia mengatakan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia saja. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia yang mau selamat, yang mau belajar, yang mau menggunakan akal fikirannya, yang mau jujur dengan hati nuraninya. Diturunkan untuk semua manusia. Dijelaskan ajaran-ajaran yang salah. Seperti yang dikatakan Isa Al-Masih atau Yesus itu sendiri. Yang diutus khusus untuk Bani Israel. Wa qolal masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai anak-anak Israel, kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Apalagi, dan Allah memperingatkan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah diharamkan surga. Innahu maysrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Diharamkan. Jangan mimpi kita mau selamat di akhirat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'wahun nar, dan mereka tempatnya neraka. Ini kita hanya menyampaikan, bukan saya ngarang-ngarang. Kalau ragu, baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.